عليه وسلم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى حاضر الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين وإلى حاضر بالأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين خصوصا أحضر مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن قاسم بن محمد القرابيني الشافعي ومن علمني وأصول وفروعهم أن الله يعطي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar keberkahan kedudukan kemukjizatan dari surat Al-Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adana an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. Faslun fil libasi. Wa yahrumu 'ala rijali lubsul hariri wa takhattumu bil dhahabi wal qazzi fi halil ikhtiyari. Wa kadha yahrumu isti'malu ma dhukira ala jihatil iftirashi wa ghairi dhalika min wujuhil isti'malati. Wa yahillu lirrijali lubsuhu lil darurati kaharrin wa bardin muhlikaini. Wa yahillu lin nisa'i lubsul hariri wa iftirashu. Wa yahillu lil wali ilbasu sabiyil harira qabla 7 sinina wa ba'daha. Wa qalilul dhahabi wa kathiruhu ay istimaluhuma fit tahrimi sawa'un. Wa idza kana ba'du thawbi ibrai zaman ay hariran wa ba'duhu al-akhar qutnan aw kattanan mathalan jaza lirrajuli lubsuhu ma lam yakun ibraisam qariban ala ghairihi fa in kana ghairul ibraisami qariban halla wa kadha in istawaya fil asahi. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian berbahagia, malam ini kita lanjutkan kajian fikih kitab Fathul Qarib berkaitan tentang aturan pakaian. Jadi tidak ada agama yang melebihi Islam dalam urusan detail ngatur pemeluknya. Bahkan dalam urusan pakaian diperhatiin betul. Yang pasti semuanya adalah mengandung hikmah bagi kita bila melakukan ketaatan. Jadi kalau kita diperhatikan oleh Allah dengan syariat yang Allah tetapkan buat kita, menunjukkan bahwa Allah kelewat sayang kepada hambanya. Karena itu saya minta izin pertemuan selanjutnya juga saya pengen kita ngaji tetap Fathul Qarib karena berkaitan dengan kematian atau mayit, cara ngurusin mandinya, mengkafankannya, mensolatkannya dan menguburkannya.
Jadi sebelum kita masuk ke zakat, nah kita hatamin dulu ini, karena ini sering terjadi. Bagaimana kemudian kita memperlakukan mayit. Ini penting karena itu bagian akhir seseorang berada di dalam dunia. Setelah itu mereka masuk ke alam barzakh. Karena tinggal satu fasal lagi, satu bab lagi, supaya kita mendapatkan penjelasan bagaimana sih seharusnya terhadap mereka yang sudah mati kita memperlakukannya. Ala kulli hal, fikih itu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita hablum minallah, hablum minan nas. Berhubungan kita dengan Allah, berhubungan kita dengan manusia, dan termasuk memperlakukan diri kita sendiri. Nah, ini kan pakaian, artinya memperlakukan tentang diri kita sendiri. Bagaimana seharusnya, jangan sampai ente zolim kepada diri sendiri. Maka itu diajarkan dalam berpakaian saja ada kemungkinan seseorang menzolimi dirinya karena melakukan kesalahan atau kedurhakaan yang seharusnya dia tidak lakukan. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Faslun, bermula ini itu fasal fil libasi, pada menerangkan pakaian. Wa yahrumu, dan haram, ala rijali, atas laki-laki, apa lubsul hariri, memakai sutra. Haram hukumnya memakai sutra. Tapi nanti ada penjelasannya. Bagaimana dengan pakaian yang dia tidak seutuhnya sutra. Karena itu kita ngaji malam ini. Wa takhattumu bil zahabi, dan memakai cincin dengan emas. Kadang-kadang kita suka ngelihat ada orang yang pengen ikut-ikutan gaya barat, tunangan pakai tukar cincin, cincinnya dibikin sama gitu. Yang perempuan emas, yang laki emas. Bagaimana engkau mengawali sebuah ikatan rumah tangga dengan sebuah kedurhakaan, melakukan kesalahan? Ente tega terhadap seorang yang akan melaksanakan sebuah perjalanan rumah tangga, kemudian mengawalinya dengan kedurhakaan dari lantaran ketidaktahuan pengen ngikutin orang-orang barat. Tukar cincin, tukar cincinnya nggak ada masalah. Tetapi ketika engkau memakaikan yang lelaki dengan emas, maka itu yang menjadi masalah. Jamaah sekalian berbahagia, ini kita akan diajarkan malam ini wa takhattumu bil dhahabi, dan memakai cincin dengan emas itu adalah haram. Buat laki-laki nih, buat laki-laki. Kalau perempuan sih beliin sepanjang jarinya, lu pakein cincin juga gak apa-apa. Kalau kata perempuan begini, wah ini bener nih, pakein kelingking, pakein jari manis, pakein tengah, pakein. Emang lempengannya itu perhiasan wanita, kesenangannya itu. Wa takhattumu bil dhahabi wal qadhi fi halil ikhtiyar. Ini maktufnya kepada al-harir. Kalau dalam Hasyiah Baijuri itu, di Baijuri dijelaskan dia maktufnya ke al-harir. Dan al-qadhi, qadhi itu sutra yang paling lembut. Jadi ada tingkatannya. Fi halil ikhtiyari, padahal dia bisa memilih, pada keadaan dia bisa memilih. Karena nanti ada hukum lain pada saat dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan darurat, maka dia akan diceritakan boleh. Maka itu saya ketemu seorang ulama, tokoh ulama di Bekasi. Sekarang beliau menjadi ketua MUI di Bekasi kota. Saya punya guru, Kemir Al-Samsuri, beliau nggak pernah mau pakai BHS. Padahal secara hukum nanti dijelaskan boleh. Karena dia ada mengandung sutra, tapi kalah banyakan yang bukan materi sutranya, tapi saking hati-hatinya gitu. Secara fikih boleh, tapi saking beliau mempunyai alasan bahwa ini menjadi sesuatu yang ada kaitannya dengan sutra. Kan banyak begini orang yang berpikir, Pak, mereka menjadi khawatir, kayak Abdurrahman bin Auf ketika diberikan harta yang banyak berlimpah, beliau bersedih. Kenapa? Karena beliau takut nanti kenikmatan di surganya berkurang gara-gara udah dikasih kenikmatan banyak di dunia. Boleh jadi pemikiran itu terjadi kepada orang-orang yang mereka menahan dirinya, karena Nabi Muhammad SAW bukan cuma tidak memakai sutra, tetapi Nabi Muhammad SAW beliau dalam hadis diceritakan dalam Ihya bagaimana beliau menambal bajunya.
baju beliau ditambal. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bajunya ada tambelan. Ini kita bicara fikih. Bicara boleh pada saat engkau nanti diceritakan bahwa bila itu tidak murni sutra, 50-50 saja masih boleh. 50 sutra, 50 dari bukan sutra, dijadiin satu masih boleh nanti dalam fikih. Tetapi kita juga tidak bisa menafikan ada orang yang kelewat hati-hati dalam urusan menikmati bagian yang disebut dengan kesenangan dunia. Kan kadang-kadang kita kagak fair. Giliran pakaian mau cakep keluar kemana-mana, giliran sholat dia pakai baju yang kagak cakep. Ini kan banyak ibu bapak yang terjadi. Malah buat ibu-ibu kadang-kadang dia pakai mukena aja kagak pakai daleman. Bicara fikihnya boleh. Cuman itu ngebayangin, ngeremehin banget sih dengan ibadah yang namanya sholat. Saya berkali ingin menyampaikan, bahkan cuma 5 menit kau tidak mau dibuat capek dengan yang padahal cuma 5 menit dengan urusan sholat. Giliran mau kondangan, dandannya sampai 1 jam. Kita masih tidur nih, bini udah dandan, kita bangun, kita udah mandi rapi, dia masih belum kelar tuh urusan ali sebelah kanan, sebelah kiri sudah rapi. Nggak salah, tetapi engkau kudu berpikir adil ketika mengapa kau biarkan dalam sholatmu melakukan sesuatu yang begitu meremehkan. Makanya ada seorang wanita yang diceritakan bahwa dia selalu bersolek setiap kali hendak melaksanakan sholat. Sampai dia pakai emasnya, dia pakai kalungnya. Saya ingin menjadikan apa yang saya punya ini untuk diajak beribadah. Ini kan emas dipakainya kalau mau kondangan, habis kondangan ditaruh juga yang kira-kira laki kagak tahu. Kalau laki tahu berapa itu? Udah beliin kagak, hobinya ngejualin gelang gini. Wa takhattumu bil-dhahabi wal qazzi fi halil ikhtiyari. Wa kada, dan seperti ini yahrumu, haram apa isti'malu ma, menggunakan sesuatu lukiro yang disebutkan ala jihatil iftirashi, atas arah, jadi alas, menjadikan alas. Jadi kalau misalnya dia sutra nggak dipakai tapi dibuat jadi spray gitu, itu kan jadi alas tuh, itu juga menjadi haram. Penggunaannya menjadi apa yang tadi disebutkan itu juga adalah hukumnya haram buat laki-laki. Kalau mau perempuan mau digubet pakai sutra berapa lapis juga boleh. Itu yang kemudian dianalisa dalam kajian medis, mengapa emas dibolehkan untuk perempuan, lelaki tidak boleh. Karena memang unsur yang ada di emas itu cocok buat wanita. Kalau buat laki nggak cocok. Jadi betapa kemudian syariat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun itu adalah buat kebaikan para umatnya. Makanya kadang-kadang kita ngelihat ceneh gitu, ada laki pakai kalung emas yang sampai tebal banget gitu. Cuman mau menunjukkan kekayaannya. Nggak tanggung-tanggung, ada yang kemudian pakai giginya emas juga. Jamaah sekalian berbahagia, kalau buat laki-laki maka wa kana yahrumu isti'malu ma dzukira ala jihatil iftirashi wa ghairi dzalika min wujuhil isti'malati, dan juga pada selain yang demikian itu dari arah-arah penggunaannya, pemanfaatannya. Mau digunakan apa saja. Misalnya dia hanya murni dengan sutra, murni sutra atau emas, maka itu tidak diperkenankan untuk laki-laki. Wa yahillu lirijali lubsuhu lidarurati. Nah ini ada pengecualian. Dan halal bagi laki-laki, apa yang halal? Lubsuhu, memakai sutra, liddarurati, karena darurat. Kalau darurat boleh. Kaharin wa bardin muhlikaini, seperti panas dan dingin yang membinasakan, membahayakan. Kan kalau lagi musim panas banget, membahayakan panasnya,
maka memakai sutra bagi laki-laki boleh karena ada alasan lidharurah. Karena alasan lidharurah. Atau pada saat musim dingin, kalau sutra dipakai di musim dingin dia jadi hangat. Memang itu salah satu kelebihan dari sutra, bahkan kemudian dia menjadi sesuatu yang akan dijanjikan oleh Allah nanti di surganya. Jadi pakaian-pakaian sutra itu. Jadi dalam keadaan darurat boleh, dalam keadaan darurat. Tapi begitu sudah tidak darurat maka menjadi haram lagi. Sama kayak misalkan seseorang haram, maaf, makan daging babi. Buat kita kan haram, makan daging anjing haram. Itu syariat yang ada dalam agama Islam. Tapi saat engkau tidak ketemu makan yang saat itu pertaruhannya akan membahayakan dirimu atau mendatangkan engkau menjadi cilaka atau mati, maka diperbolehkan makan itu karena urusan darurat, tapi seperlunya, ala qadri. Jadi nggak kemudian mentang-mentang boleh seenaknya aja pakai nambah lagi, nggak boleh. Tapi kalau kita sih, kalau udah emang dari awal sudah Allah tentukan sebagai seorang yang muslim, rasanya tidak ada kepinginan untuk melakukan itu kecuali dalam keadaan darurat. Wa yahillu, dan halal lin nisa'i, bagi wanita, para wanita, apa yang halal? Lubsul hariri wa iftirashuhu, memakai sutra dan iftirashuhu, jadi menjadi alasnya. Jadi mau spraynya dia pakai sutra gitu, kemudian pakai dia doang yang tidur, nggak ada masalah. Tapi kalau laki ini nggak boleh. Kalau perempuan ada kekhususan karena memang itu cocok, bermanfaat buat wanita. Wa yahillu, dan halal lil waliyi, bagi wali, boleh ini menjadi bapaknya, kakeknya, atau siapapun yang dia ada bisa menjadi wali. Apa yang halal? Ilbasus sabiyyi, memakaikan kepada anak kecil laki-laki al-harira, akan sutra, qabla sab'i sinina, sebelum 7 tahun umurnya, wa ba'daha, dan setelah 7 tahun. Kalau anak kecil boleh, laki-laki. Kenapa boleh? Alasannya dia belum kena beban taklif. Kalau anak kecil jangan tetap pakai sutra. Sholat yang wajib dia kagak sholat juga nggak apa-apa. Maka kemudian orang gila pun juga nggak apa-apa pakai sutra, namanya juga orang gila. Jadi kalau ada orang dewasa pakai sutra, full sutra, murni sutra, atau 70% sutra, maka boleh jadi orang dewasa tapi gila. Karena dia tidak kena beban hukum. Kalau dia kena beban hukum, dia kudu tunduk sama syariat. Anak kecil kan nggak kena beban hukum, dia nggak kena beban dosa, belum terjadi. Menurut mazhab Syafi'i, maka buat anak kecil laki-laki, kalau perempuan sih nggak usah dicarain deh, jangan kata kecilnya, tuanya juga boleh pakai emas, pakai sutra. Ini laki-laki yang kita carain, anak kecil dipakai sutra boleh ya. Wa yahillu, dan halal lil wali, bagi seorang wali, apa? Ilbasus sabiyyi, memakaikan kepada anak kecil al-harira, akan sutra, qabla sab'i sinina, sebelum 7 tahun, wa ba'daha, dan setelah 7 tahun. Patokannya belum balik. Jadi ba'daha yakni patokannya dia belum balik. Kalau udah balik dia kudu tunduk kepada syariat. Baliknya kan diantaranya adalah ketika dia mimpi, tidur bermimpi, atau dia sampai di umur 15 tahun. Udah kagak boleh itu. Kalau dalam kajian lain alasannya anak kecil nggak tahu apa-apa, kan ada mazhab yang melarang, nggak membolehkan. Maka kemudian alasannya dia tidak kena hukum, tapi yang jadi dosa adalah bapaknya yang memakaikan itu. Dalam mazhab lain, kalau mazhab Syafi'i dia boleh. Wa yahillu lil wali ilbasus sabiyyi al-harira qabla sab'i sinina wa ba'daha. Tapi lempangan ini sih kalau nggak kelebihan duit banget, rasanya juga orang tua ogah makain sutra buat anaknya, mendingan buat emaknya. Jadi lu tong yang pakai sutra, emak lu nih pakai.
kecuali duitnya udah kebanyakan kan. Wa qalilud dhahabi wa katsiruhu ay istimaluhuma fit tahrimi sawa'un, dan bermula sedikitnya emas, wa katsiruhu dan banyaknya emas, ay istimaluhuma artinya yakni memakai keduanya, yakni emas dalam keadaan sedikit ataupun banyak kadarnya, fit tahrimi dalam keharamannya sawa'un, hukumnya sama. Emasnya sedikit nih. Kalau sutra kan beda tadi. Kalau sutra dia nanti ada penjelasannya. Kalau 50% itu masih diperbolehkan. Apalagi sih 30%, 40% kayak kain dah tuh. Kain yang adem tuh. Apa sih yang sekarang baru tuh yang jatuh bahan itu kan adem tuh dipakainya. Nah itu dia tuh tukang kain tahu ya. Berarti kain cakep-cakep dia, kain goyo. Kan kalau dulu BHS saja yang kita kenal gitu kan, yang memang kalau dipakai adem tuh, gitu. Memang adem. Jadi prosentasenya ada. Tapi kalau emas, wa qalilud dhahabi wa katsiruhu ay istiqmaluhuma fit tahrimi sawa'un, sama aja. Kalau emas banyaknya sedikitnya sama dia, nggak boleh. Fit tahrimi sawa'un, pada pengharamannya itu sama. Jadi kalau mau emas emang yang pantas bini kita, bukan kita gitu. Allahumma fir lana dzunubana. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Coba dalam bab pakaian aja boleh jadi engkau menganiaya diri. Emas ya. Lagi mau. Kalau emas itu ya memang udah dikodratkan dia untuk perhiasan para wanita. Wa idza kana ba'du thawbi, dan apabila ada sebagian pakaian, ibroi saman, itu ibroi saman ay hadiron, sutra sebagiannya, baju sebagian baju itu dari sutra, wa ba'duhu, dan sebagian dari baju yang lain, al-akhar yang lain, qutnan, dia dari bahan kapas, katun, au katanan, atau dari bahan serat, yakni linen. Kalau kalau kutnan, katun yang dia berasal dari kapas. Kalau linen itu dari serat tumbuhan. Masalah sebagai sebuah perumpamaan, jaza lirrajuli lubsuhu, maka boleh bagi laki-laki apa lubsuhu, memakainya. Jadi bahan katun dan bahan linen. Kalau kita baca bagaimana kualitas bahan pakaian yang dari kapas katun atau dari linen, maka kita akan menemukan banyak penelitian baju dari bahan linen dia lebih banyak manfaat buat badan kita. Termasuk buat kulit, penyakit kulit. Jadi kita melihat bahwa disediakan oleh Allah kebutuhan kita sampai urusan baju. Saya kalau lagi ngaji fikih itu, bagaimana melihat bahwa Allah ingin memuliakan hambanya. Tidak sama sekali Allah menginginkan kesulitan pada hambanya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi kalau kita ngaji fikih, makanya ulama-ulama fikih tempo dulu mereka adalah para wali, ahli fikih. Mereka juga sebagai wali karena mereka tahu betul bahwa dalam pelaksanaan ibadah ini menunjukkan tentang bagaimana Allah menyayangi hambanya. Kalau kita ngaji kitab Abwaabul Faraj, itu diceritakan sampai diatur, ente kalau misalnya dalam keadaan junub makan itu hukumnya makruh. Kenapa? Akan mewariskan kefakiran. Jangan kelamaan ente dalam keadaan mandi junub, dalam keadaan junub. Bahkan kalau kita ngaji kitab An-Nasaiyyah Diniyah wal Wasayya Imamiyah, nanti pahala mandi junub pada saat engkau junub mandi kemudian engkau segerakan, maka pahalanya itu akan menolong engkau pada saat di alam kubur. Ya Allah, itu bab tentang fikih itu.
Efeknya sampai kayak begitu. Apalagi kemudian berkaitan dengan sutra dan emas, kita tunduk. Emang nggak boleh ente pakai, jangan ngiri sama perempuan. Kan ada, bagaimana mungkin Ustaz pakai logika? Perempuan aja boleh, laki yang nyari duit beli emas masa kagak boleh? Jamaah lempengan ini tentang ketundukan kita kepada syariat yang telah ditentukan. Kalau dia separuhnya itu katun, kalau bagi laki-laki maka separuhnya itu adalah katun, kapas atau linen, maka jaza lirrajuli lubsuhu ma lam yakunil ibraisamu ghaliban ala ghairihi, selama tidak ada apa harir. Ibroisam itu artinya harir sutra, ghaliban ala ghairihi, menang atas lainnya, artinya prosentasenya selama tidak lebih banyak sutranya. Jadi kalau kualitasnya lebih banyak sutranya nggak boleh. Tapi kalau misalnya selama sutranya dia lebih sedikit kualitasnya atau volumenya atau bahannya dibanding dengan katun atau katan atau linen, dari bahan katun atau linen, maka itu boleh pakai. Jadi diperbolehkan. Fa in kana ghairul ibraisami ghaliban halal, maka jikalau ada apa ghairul ibraisami, selain ibraisam, selain katun, ghaliban itu lebih dominan, halal, niscaya halal. Jadi diperbolehkan. Wa kana inistawaya fil asahi, dan demikian ini juga jikalau sama keduanya, antara prosentase dari harir, dari sutra maupun dari katun atau bahan selain sutra sama, itu juga boleh. Jadi boleh, demikian juga itu halal dipakai oleh laki-laki. Jadi 50% sutra, 50% katun, dia bahannya 50-50, maka itu diperbolehkan bagi laki-laki fil asah, pada pendapat yang lebih asah, pada pendapat yang lebih benar. Jadi buat kita ini menjadi sebuah perenungan bahwa bukan sekedar engkau menjalankan syariat, tapi sesungguhnya setiap engkau melakukan syariat itu adalah bukti Allah sayang kepada hambanya. Jadi kita kudu tunduk Bapak Ibu. Jangan kemudian kita coba-coba nih masalah, nggak apa-apalah, ini kan masalah fikih, ada yang membolehkan juga. Jangan begitu. Kalau kita menjadi orang yang bermazhab Syafi'i, karena hidup itu kita kudu bermazhab. Kalau ada orang yang bilang nggak perlu mazhab, langsung saja kepada Al-Quran dan hadis, itu bagaimana memahami fikih kalau langsung kepada Al-Quran dan hadis? Nggak semua orang bisa. Maka para a'immah, imam-imam kita mazhab yang 4 itu, mereka juga merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Kan sekarang kita diuji dengan banyaknya orang yang kemudian berkatakan ini hadisnya mana. Ini semua kitab fikih adalah sebuah hasil dari banyaknya dalil Al-Quran maupun hadis yang kemudian ulama-ulama fikih menjelaskan dalam bahasa yang sederhana dan detail. Jadi pada malam ini kita belajar tentang bagaimana berpakaian bagi laki-laki. Dia memakai sutra itu hukumnya haram bila sutranya, kualitas sutranya, bahan sutranya lebih banyak daripada non sutranya. Tapi kalau emas, banyaknya, sedikitnya, dia tetap menjadi sesuatu yang harus kita hindari. Jangan kita pakai. Itu ya. Dibuat sepuhannya dari emas juga, bahannya dari emas. Kalau warnanya mirip emas sih nggak ada masalah, tapi nggak apa-apa, orang genteng plafon aja kita pakai warna emas gold, kan ada warna gold ya. Warna gold tuh warna emas kan, gold artinya emas ya, English speaking ya.
Gold artinya emas nggak apa-apa kalau cuma warna. Nah makanya kalau kayak sepuan tapi kemudian bahannya dari emas, maka kita ngaji. Qaliluhu wa katsiruhu, qaliluhu wa katsiruhu ay istimaluha fit tahrimi sawaun. Jadi kan ada juga orang yang kualitas emasnya yang kemudian kalau ini emas ya, kalau perak bagaimana ibu? Perak lain sama emas. Kalau emas ya nggak boleh. Ya cuma kalau misalnya kita memaksa dengan misalnya sutra 50-50, kita akan terbentur kepada bila kemudian ternyata lebih banyak sutranya itu yang berapa ya? Kan kita kagak bisa memastikan. Saat ini sama nih kualitas sutranya sama non sutranya sama gitu bahannya. Nah kalau ternyata pada saat jahitnya kemudian lebih banyak dipotong katunnya, maka otomatis yang nempel di badan kita kan kebanyakan sutranya. Dari mana kita tahu? Maka lebih baik kita memastikan bahwa sutra yang kita pakai itu adalah yang lebih sedikit jumlahnya dibanding dengan katunnya atau linennya. Buat yang laki-laki emang kalau buat sutra dia rada mahal. Perempuan memang dimanjakan betul. Kita melihat bagaimana Islam kemudian memberikan kedudukan yang istimewa kepada para wanita. Saya sih sangat maklum. Kenapa? Karena para wanita mereka kan idealnya mereka di rumah, Pak. Idealnya mereka di rumah. Tapi pada saat mereka diberikan perlakuan manja kayak begitu, maka itu merupakan kelebihan perlakuan Islam kepada para wanita. Silakan tadi.
Jemaah, jadi kesimpulan dari kajian ini adalah bagaimana Islam memperhatikan tentang pakaian kita. Saya ingin mengingatkan karena ini berkaitan dengan pakaian, bahwa usahakan setiap hari Jumat, sholat Jumat, kita pakai baju putih, karena itu bagian dari sunnah. Masa sih cuma pakai baju warna putih aja, kita nggak mau ngerjain juga seminggu sekali gitu, punya baju satu gitu putih pakai buat hari Jumat. Kenapa? Ada pahala sunnah di situ. Makanya buat kita yang kalau udah ngaji fikih, dia akan apik dalam berpakaian. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan dia berinteraksi dengan yang Maha Rahman. Jangan kebangetan ngeremehin, giliran sama orang itu mau pakai cakep, pakai sutra. Masa giliran sama Allah nggak perlu ya pakai yang begitu. Asal kita pantesin bahwa ente sedang menghadap sang pemilik semesta raya. Jadi ini yang saya kadang-kadang menjadi sedih gitu. Kadang bukannya salah, tapi ini masalah adab. Karena kita akan menghadap kepada yang menciptakan segala sesuatu dan kita berharap pertolongan darinya. Kadang-kadang anggap remeh. Enggak, Tuhan kagak marah. Kata lu kagak marah. Lo orang kepada presiden aja kita, atau gubernur atau pejabat aja, kita pakai persiapan pol-polan. Ya paling nggak hari Jumat. Karena saya agak miris gitu ketika kenapa juru dakwah tidak kemudian membuat sakral di hari Jumat dengan pakaian serba putih. Kenapa? Apa salahnya warna putih sehingga tidak dipakai di hari Jumat, padahal itu sunnah. Kan kita udah ngaji itu. Maka yang kita udah ngaji ya kita kudu amalin. Saya sempat ada orang yang justru mencemooh. Wah, itu orang pakai baju putih-putih serba putih. Justru malah karena jarang kita informasikan, orang malah justru menyalahkan yang pakai baju putih. Nah, makanya kita ngaji pada saat hari Jumat nanti, sholat Jumat gitu ya. Maka kita usahakan dalam rangka itu. Kalau kita ngaji di Ihya itu, ya Allah, mereka dari habis subuh kagak pulang karena pengen menantikan sholat Jumat. Dari habis sholat subuh, bahkan ramenya itu lebih rame daripada hari raya. Itu di dalam kitab Ihya. Di zaman Rasulullah para sahabat melakukan itu. Kita nggak bisa kayak begitu, asal melakukan yang kita mampu aja. Maka itulah kenapa kemudian kita ngaji fikih, supaya hidup kita lebih tertib, hubungan kita kepada Allah, kepada sesama, dan termasuk dalam kajian minggu depan insya Allah tentang kepada mayit. Karena ini menjadi penting. Saya ngelihat banyak betul perlakuan kepada mayit sembarangan aja. Satu waktu ada orang yang betul sih anaknya gitu. Pada saat dia mau nyolatin kan afdolnya anaknya. Ya kalau anaknya pinter, kalau anaknya geblek ya mendingan orang lain yang imamin gitu. Begitu udah ditaruh, dia main sholat aja, main ke depan aja, saya tarik. Ntar dulu, ini ada hukum Bani Adam yang kudu diselesaikan, hak Bani Adam. Ente kudu ngomong dulu, bila ada berkaitan dengan hutang piutang, siapa yang mau akan menanggungnya? Karena Nabi nggak mau menyolatkan kalau misalnya nggak ada yang menanggung urusan itu. Dan ini bicara fikih, Pak. Kalau Umar Ibn Khattab lebih ngeri lagi. Umar Ibn Khattab tinjauannya lebih dahsyat lagi. Dia selalu melihat Huzaifah bin Yaman. Kalau dia melihat Huzaifah bin Yaman menyolatkan, dia ngikut nyolatin. Kalau dalam kajian kitab Ihya itu diceritain, saking dia begitu menghargai ibadah dari sholat jenazah itu. Maka mudah-mudahan kajian kitab fikih kita minggu depan, saya minta izin tuh, karena begitu saya ngebuka, tinggal satu ini penting nih, ada rada panjang juga pembahasannya. Karena sering kan di Masjid Baitur Rahman gitu ya, melaksanakan sholat, biar nggak ngentengin. Ente perlu tahu itu terakhir kali seseorang keluar dari kehidupan di dunia. Makanya tidak ada manusia seperti Bishr bin Haris. Kata itu dalam kitab Ihya diceritakan, aku tidak mendapatkan, ada seorang yang dia berpunya temannya Bishr al-Haris, aku tidak pernah mendapatkan seseorang yang keluar dari dunia
seperti masuknya dia ke dunia kecuali Bishr al-Harith. Bagaimana masuknya seseorang ke dunia dalam keadaan telanjang? Bishr al-Harith begitu dia keluar dari dunia juga dalam keadaan telanjang. Kenapa? Karena baju satu-satunya yang dia punya, datang kemudian peminta-minta, dia berikan. Dan kemudian dia memakai baju, meminjam kepada orang lain buat dia memakainya. Sehingga famata fihi, dan dia mati dengan pakaian itu. Maksudnya dengan pakaian yang dia pinjam itu, kemudian dia menemui ajalnya. Jadi dia datang tidak punya apa-apa, balik ke dalam keluar dari dunia juga nggak punya apa-apa. Ini sangat penting kajian tentang sholat jenazah. Biar nanti kita tahu, ente tahu nggak? Ente diperlakukan serius loh pada saat ente jadi jenazah. Masa ente yang jadi mayitnya kagak serius untuk menyongsong masa itu? Buat menghadapi, memperlakukan orang yang mati saja ada aturannya begitu panjang. Masa ente calon orang matinya lagi nyantai aja, yang buat ngurusin ente ada aturannya banyak banget. Nah itu nanti tinjauannya ke arah situ, supaya kita nggak nganggap remeh sesuatu yang sesungguhnya melibatkan orang banyak dalam urusan sholat jenazah itu. Melibatkan orang banyak, harus ada yang mandiin, termasuk bagaimana etika pada saat memandikannya. Nanti akan dikaji. Jadi minggu depan dan sampai hatam bab tentang perlakuan kepada mayit, saya minta izin karena ini agak mendesak dalam urusan keseharian nih. Minta keluasan hatinya biar kita ngaji fikih satu bab lagi. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi mu'allif hadzal kitab. Ya Allah sahil umurana wa umura auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid-du'a wa man lahu haqqun alaina. Ya maulana hasil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.